Akibat tanpa pemain bintang timnas Indonesia, laga Arsenal versus MU sepi peminat. Robin Amorim desak AFF panggil kapten timnas Indonesia Zahid Zez. Dua pemain diaspora timnas Indonesia dikabarkan jadi incaran klub Malaysia. Bayangkara FC ngebet ingin rekrut Sadil Ramdhani, fans Garuda tak merestui. Keponakan Buas Salosa tampil moncer di Eropa, sinyal jadi penerus di timnas Indonesia. Patrick Kluivert dikabarkan akan tambah 3 pemain keturunan lagi untuk lawan Cina dan Jepang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar menghebohkan datang dari negara tetangga Malaysia soal timnas Indonesia. Kabar tersebut berasal dari ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Tim kebanggaan Kuala Lumpur, KLCT, menebar kehebohan. Media asal Malaysia, Hainan Metro, mengabarkan bahwa klub tersebut tengah berburu 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia. Keduanya diproyeksikan bakal memperkuat KLCT untuk kompetisi Liga Super Malaysia musim depan. 2 bintang skuad tim nasional Indonesia kini diketahui masuk radar Kuala Lumpur City untuk memperkuat tantangan tim menjelang Liga Malaysia musim depan, tulis Harian Metro. Kemungkinan besar merupakan pemain warisan yang masing-masing punya kemampuan solid untuk memberikan kontribusi bagi KLCT, lanjut media Malaysia tersebut. Tidak disebutkan siapa pemain timnas Indonesia yang dimaksud oleh Harian Metro, namun pihak klub tengah bernegosiasi dengan agen pemain tersebut. Agen tersebut siap membawa pemain yang dimaksud untuk tampil di KLCT. Yang pasti, sumber milik Harian Metro tersebut mengabarkan bahwa pemain yang dimaksud punya kualitas yang sangat bagus. Selain itu, pemain tersebut bisa membantu KLCT bersaing di Liga Super Malaysia. Yang jelas, salah satu alasan KLCT merekrut 2 pemain timnas Indonesia tersebut adalah faktor komersial. Salah satunya adalah untuk menarik para warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur, untuk bisa menyaksikan laga-laga KLCT. Bayangkara FC belak-belakan sedang mendekati Sadil Ramdhani. Klub promosi Liga 1 2025-2026 itu siap mendukung Persib Bandung demi mendapatkan tanda tangan sang pemain. Manajer Bayangkara FC Reza Rivian mengungkapkan pihaknya telah membuka komunikasi dengan Sadil Ramdhani yang saat ini berstatus sebagai bebas transfer. Klub berjuluk The Guardian tersebut tertarik menggunakan jasanya untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Sadil sudah mengucapkan perpisahan dengan klub asal Malaysia, Sabah FC. Kontraknya akan kadaluarsa pada akhir Mei 2025, dan sepertinya dia tak akan memperpanjang masa kerjanya di sana. Kini mantan pemain Persela Lamongan itu sedang mencari pelabuhan baru. Pemain 26 tahun tersebut menjadi incaran sejumlah klub karena performanya yang stabil, serta pengalamannya di level internasional. Belakangan namanya santer disebut bakal berlabuh ke Persib Bandung. Bahkan spekulasi kedatangan Sadil Ramdhani ke tanah Pasundan tersebut sudah tersiar sejak awal musim ini. Namun tampaknya Bayangkara FC siap menikung Persib Bandung. Mereka juga siap berburu servis pemain yang dikenal dengan julukan pemilik gocekan pecel lele tersebut. Isu baru, ya sudah komunikasi. Beberapa agen juga sudah kami hubungi, kata Reza kepada awak media. Rencana besar induk sepak bola Asia Tenggara yakni AFF untuk membentuk tim ASEAN All-Star tampaknya tak semulus yang dibayangkan sebelumnya. Semula pembentukan tim ASEAN All-Star yang dipersiapkan untuk melawan MU, tepatnya pada tanggal 28 Mei mendatang, direncanakan untuk menggabungkan para talenta sepak bola terbaik yang berada di kawasan Asia Tenggara. Namun pada kenyataannya, proyek mercusuar Federasi Sepak Bola Asia Tenggara justru tak mendapatkan sambutan yang greget, bahkan menimbulkan kesan jauh panggang daripada api. Setidaknya hal ini sudah terlihat dari keengganan negara-negara anggotanya untuk mengirimkan para pemain terbaiknya untuk tergabung dalam skuad. Seperti diketahui, dari 17 nama yang saat ini sudah terpublikasikan ke khalayak, negara-negara yang menjadi kekuatan utama persepakbolaan kawasan seperti Indonesia, Thailand, dan juga Malaysia tak mengirimkan amunisi terbaiknya. Mereka tak dikirim untuk bergabung di skuad yang dibesut oleh Kim Sang-sik tersebut. Nama-nama tenar di Indonesia yang mentah di persepakbolaan Eropa
ataupun pemain bintang dari Thailand sekelas Chantip Songkrasin tak ada dalam daftar 17 nama yang telah dirilis. Bahkan dua negara lain yakni Singapura dan juga Filipina hingga saat ini belum mengumumkan nama-nama pemain yang menjadi perwakilan mereka untuk masuk tim. Minimnya sambutan dan juga pengiriman pemain di tim Arsenal All-Star yang di luar ekspektasi membuat proyek ambisius yang dicanangkan oleh AFF ini terancam rugi besar. Memang nama besar MU masih menjadi daya tarik tersendiri bagi benua Asia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Namun hal itu tentunya tak cukup untuk membuat para pendukung timnas Indonesia berpaling untuk menyaksikan laga tersebut. Marga Salosa tampaknya tidak bisa berhenti untuk menelurkan pemain berkualitas. Terbaru ada Dolphy Salosa yang mampu mencuri perhatian. Dia adalah putra dari mantan bek tim nasional Indonesia yakni Ortizan Salosa, sekaligus keponakan dari legenda Persipura Jayapura Buas Salosa. Dolphy tampil bagus bersama dengan Papua Football Academy dalam ajang Atalaya Junior World Cup 2025 di Turki. Berposisi sebagai striker, pemain kelahiran 2010 tersebut jadi penentu kemenangan di laga perdana pada Kamis 17 April 2025. Golnya di menit 44 memastikan kemenangan PFA 2-1 atas tim asal Turki. Pelatih PFA Ardiles Rumbiak menyebut bahwa Dolphy memang salah satu pemain yang cukup berbakat di timnya. Bicara potensi, Dolphy itu punya potensi luar biasa. Makanya selalu saya bilang, untuk mengukur kemampuannya, tidak cukup hanya pemain di kejuaraan nasional, tapi juga internasional, dan dia mampu membuktikan, kata Ardiles. Ardiles mengaku sangat beruntung karena PFA ambil bagian dalam kejuaraan yang digelar di Antalya, Turki tersebut. Bagi Ardiles, bermain di ajang internasional akan mengasah bakat pemain muda. Pemain muda akan berkembang maksimal jika punya jam terbang di level internasional. Selain skill, mental juga akan lebih terasa. Jadi itu membuat para pemain PFA belajar lebih maju selangkah dari yang lain. Semoga ke depan bisa selalu seperti ini, tegas pelatih 38 tahun tersebut. PFA sejatinya tampil cukup bagus di Antalya Junior Cup 2025. Di fase grup PFA meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Lalu di babak penentuan peringkat 16 besar, mereka meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 2 laga. Saat ini PFA ada di posisi ke-12 dari 24 tim yang berpartisipasi. Bagi Ardiles, hasil bukan jadi hal yang paling penting, tapi dia menyebut bahwa pemainnya mendapatkan banyak pelajaran selama mengikuti turnamen tersebut. Kami tidak melihat hasil menang ataupun kalah, tapi yang penting bagaimana kami bisa mengukur sejauh mana perkembangan anak-anak di akademi. Bagaimana mentalnya, bagaimana mindsetnya, bagaimana visi bermainnya, itu yang penting, tegas pelatih asal Papua tersebut. Patrick Kluivert dikabarkan akan memanggil 3 pemain keturunan tambahan untuk laga timnas Indonesia melawan Cina dan juga Jepang. Ketum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi belum memiliki rencana menambah pemain keturunan untuk laga Juni 2025. Belum ada rencana. Kami fokus pemain naturalisasi yang sudah ada, kata Erick Thohir. Namun melihat gebrakan yang bisa dibuat oleh PSSI sebelumnya, kehadiran pemain naturalisasi tambahan di skuad Garuda pada Juni 2025 masih sangat terbuka. Masih hangat dalam ingatan kepada PSSI. Tiba-tiba mengumumkan akan menutupi 3 pemain keturunan sekaligus, yakni Melaudero, Diancin, dan juga Joy Pelopesi. Dalam analisis ada 3 pemain yang sangat mungkin diproses oleh PSSI dalam waktu dekat. Mereka adalah Pascal Struijk, Milano Jonathan, dan juga Tristan Gojer. Pertama ada Pascal Struijk. Minggu pekan lalu Pascal Struijk yang absen di laga Oxford United versus Leeds United karena cedera tetap datang ke stadion. Terpantau jelas bek Leeds United ini menyaksikan pertandingan dengan duduk di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert. Kondisi ini menimbulkan spekulasi kalau ada pertemuan antara Pascal Struijk dengan Patrick Kluivert. Jika benar bergabung dengan timnas Indonesia, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini belakang pertahanan timnas Indonesia. Yang kedua ada Milano Jonathan. Ayah Milano Jonathan, Dennis Jonathan, berada di Indonesia pada periode FIFA Matchday Maret 2025 lalu. Salah satu agenda Dennis Jonathan di Indonesia saat itu disebut-sebut adalah bertemu dengan Erick Thohir dan juga Patrick Kluivert. Milano Jonathan bukanlah pemain kaleng-kaleng, jadi yakini dapat menambah daya gedor serangan timnas Indonesia
khususnya dari area kanan penyerangan. Dan yang ketiga ada Tristan Gojjer. Tristan Gojjer beberapa kali mengaku sudah dihubungi PSSI. Medio Januari 2025, pesepak bola 20 tahun tersebut membagikan tato di dadanya yang bertuliskan kata dalam bahasa Indonesia yakni keluarga.